Oke, kita mulai sekarang pembahasan juga terkait dengan forecasting. Ya, forecasting di sini kita memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, gitu ya, secara kualitatif dan kuantitatif. Contoh yang paling yang lagi hot ini misalnya adalah perang di Middle East itu semakin panas, semakin hot. Nah, ini kemudian nanti apa dampaknya ke negara, ke industri dan ke perusahaan. Yang pasti kemungkinan besar oil price akan mengalami apa? Kenaikan. Kenaikan. Ya, kenaikan karena Middle East salah satu kontributor minyak terbesar di dunia. Nah, Mandi dulu. atau contoh yang lain misalnya eh, The Fed atau Bank Sentral Amerika ini di bulan di bulan September seperti sudah diperkirakan itu dia menurunkan suku bunga acuan di Amerika sebesar 50 basis poin atau 0,05%, ya 0,5%. Nah, ini ketika Fed menurunkan ini apa yang terjadi? Misalnya untuk logam mulia ini kemudian terjadi kenaikan karena memang ada hubungan terbalik antara suku bunga dengan logam mulia gitu ya, mengalami kenaikan. Terus kemudian bagaimana turunnya suku bunga Fed ini terhadap kurs rupiah. Nah, terhadap kurs rupiah, apakah rupiah menguat? Kalau rupiah menguat, perusahaan mana yang akan diuntungkan dengan kondisi yang federal the Fed menurunkan suku bunga. Nah, kita juga bisa melakukan forecasting dalam jangka pendek dengan metode kuantitatif. Nah, Anda harus paham kualitatif dan kuantitatif. UTS-nya juga ada dua itu tadi ya, kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita mulai. Yang pertama, kualitatif and judgmental technique. Dari namanya aja, ini berarti dia sedikit sekali menggunakan data dalam pengambilan keputusan dan lebih ke arah judgmental. Cuman masalahnya yang melakukan kualitatif and judgmental teknik ini dia harusnya punya banyak pemahaman, punya banyak pengalaman terkait pengambilan keputusan. Kalau enggak, keputusan yang diambil bisa salah. Berikutnya adalah secara kualitatif statistical time series model. Nanti kita akan lihat seperti apa ya. Nah, ini yang pertama. Jadi biasa karakteristik dari kualitatif itu rely on experience and intuition. Nah, jadi ketika suku bunga di Amerika itu turun, nah ini mudahnya uang-uang yang diparkir oleh investor di Amerika dengan yang kemarin berharap dapat bunga besar, kemudian dia keluar masuk ke negara-negara misalnya emerging countries misalnya. Nah, ini kita berharap rupiah bisa menguat ya atau naik misalnya. Jadi rely on experience and intuition. Nah, historical data are not available. Jadi kita menggunakan judgmental ini biasanya kalau data historisnya itu tidak tersedia, tidak lengkap, kemudian tidak cukup, atau kita meragukan kualitas dari data historical. Nah, kemudian pengambil keputusan dia harus meramalkan jauh ke depan. Nah, meramalkan jauh ke depan. Jadi kayak misalnya untuk industri otomotif sekarang, ya ini industri otomotif di Jerman, Eropa khusus apa pada umumnya sedang mengalami apa ya istilahnya ya kemunduran, kemunduran ya karena kalah bersaing dengan mobil-mobil listrik yang diproduksi di Cina. Nah, ini perusahaan otomotif di Jerman mungkin dia masih percaya bahwa nah Jerman tuh mereka kuat dari mesin diesel ya, bahwa masih mesin diesel. Nah, ke depannya otomotif ini kemana nih? Mau ke electric vehicle ya atau juga ada misalnya yang di Jepang dia mau pakai hidrogen. Nah, ya. Nah, ini harus sudah siap-siap nih para eksekutif otomotif di Jerman, di Jepang, mereka juga harus sudah mulai waspada dengan adanya invasi dari mobil-mobil listrik Cina gitu ya. Nah, ini metodenya yang pertama ada historical analogi, perbandingan komparatif with previous situation. Nah, be careful to recognize new or different circumstances. Nah, ini misalnya perang tadi, konflik yang
yang melanda Middle East antara Israel dengan Iran, Israel dengan Hizbullah di Lebanon, Israel dengan Houthi di Yaman, ini kemudian berpikirnya adalah kalau dulu terjadi konflik seperti itu, eskalasi konflik seperti itu, nah oil price itu biasanya dia akan naik. Nah, sudah terbukti belum nih? Masalahnya sekarang perangnya ini terjadi saat kondisi ekonomi dunia global juga lagi nggak bagus. Jadi ya mungkin juga belum tentu bisa naikin harga karena permintaan akan minyak cenderung justru turun. Nah, jadi harus bisa mengenali juga kondisi yang yang new or different. Let's say nanti kita 20 Oktober punya presiden dan wakil presiden baru. Nah, ini kira-kira kondisi ekonomi akan seperti apa? Biasanya kalau ada pemilihan baru, ada harapan baru, ada presiden baru dan wapres yang baru, ada harapan baru, kondisi ekonomi langsung baik misalnya. Karena sebelumnya orang-orang masih wait and see, masih menahan pengeluaran, perusahaan masih menahan untuk belanja modal atau capital budgeting. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau DLP method ini gampangnya aja dipanggil nih para ahli. Misalnya eh, sekarang udah bulan Oktober ya, besok. Nah, ini kemudian bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025. Nah, ini kondisi ekonomi makro. Nah, ini perusahaan itu perlu banget nih dia tahu kondisi ekonomi di 2025. Karena kalau nanti Anda akan belajar di investasi pasar modal ya setelah UTS, itu ada analisis fundamental. Jadi pertama perusahaan menganalisis kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi yang terjadi itu nanti menguntungkan nggak atau merugikan bagi industri di mana perusahaan berada. Nah, setelah ekonominya dianalisis, berikutnya industrinya dianalisis, baru kemudian perusahaannya dianalisis. Nah, ini yang mudahnya dipanggil aja nih, kalau perusahaan besar ya panggil aja ahli ekonomi yang dia pikir terkemuka. Kemudian dibuat panel discussion, mereka suruh kasih prediksi-prediksi, kemudian manajemen mencatat apa saja prediksi yang akan diberikan oleh para ahli tadi. Nah, ini relatif lebih bagus ya sebetulnya karena rely on experts. Nah, ini dia nih, rely on expert. Jadi misalnya kondisi ekonomi 2025 itu katakanlah kondisinya bagus gitu ya, pertumbuhan ekonominya misalnya meningkat, katanya maunya 8% ya, 8%. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5% ke 8%, ini industri apa yang akan diuntungkan? Biasanya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, industri yang diuntungkan ya, nanti Anda akan pelajari di IPM, industri yang diuntungkan adalah industri yang menghasilkan durable goods, barang-barang yang tahan lama. Contohnya adalah otomotif. Nah, mobil maupun motor. Tapi kalau kondisi ekonomi itu mengalami kemunduran, pertumbuhan ekonominya turun, ya, maka industri otomotif juga akan mengalami penurunan. Nah, ini kalau kita lihat Januari sampai September ini terjadi penurunan penjualan mobil maupun motor ya di Indonesia. Nah, semoga 2025 kondisi menjadi lebih baik. Nah, berikutnya kita bisa melihat indikator. Ukuran yang dipercaya mengaruhi perilaku atau variabel we wish to forecast. Nah, contohnya misalnya, apakah eh, industri akan baik-baik saja ke depan itu ada namanya indeks PMI ya. Jadi ini gampangnya disurvei para manajer produksi, kemudian mereka ya kayak ditanya apakah mereka percaya ekonomi akan bagus segala macam. Kalau surveinya itu di bawah 50, ini berarti para manajer produksinya ini berarti dia pesimis kondisi ekonomi bagus. Nah, itu akan mempengaruhi nanti kondisi ekonomi nggak bagus, orang juga berpikir we have to hold our spending gitu ya misalnya. Tapi kalau PMI-nya di atas 50, nah ini kondisinya bagus. Nah, itu indikator. Pertumbuhan GDP juga ini adalah leading indicator. Jadi ada leading indicator, ada lagging indicator. Nah, lagging ya, bukan bukan celana legging. Oke. Leading indicator, contohnya pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, apa nih leading ekonomi? Misalnya permohonan izin mendirikan bangunan itu naik di suatu negara, berarti ada apa? Kenaikan dalam pembangunan properti di suatu negara. Ini bisa dibilang GDP akan bagus. Nah, gitu ya.
Nah, ini indikator juga. Nah, kalau lagging indicator ini indikasi yang terjadi setelah GDP atau pertumbuhan ekonomi berjalan. Jadi ketika GDP turun, maka lagging indikatornya adalah angka unemployment. Nah, ini akan mengalami kenaikan. Ketika kondisi pertumbuhan ekonomi naik, unemployment akan turun. Nah, that's indicator. Ya. Nah, ini ada indeks gabungan. Nah, contoh yang adalah indeks Dow Jones Industrial Average. Kalau di Indonesia itu indeks harga saham gabungan ya, IHSG. Kita bisa lihat apa yang terjadi di pasar, kecenderungannya terhadap dilihat dari IHSG. Apakah indeks harga saham gabungan ini naik atau justru mengalami penurunan? Nah, that's indeks kemiskinan ya juga itu ada semua. Nah, ini perusahaan harus mengantisipasi semua ini indikator indeks ya. Makanya eh, nanti mungkin kita akan lihat kalau Anda lihat nih. Menurut Anda presiden sama wapres baru ini kira-kira bagus apa enggak? Dalam artian bagus pengaruh terhadap ekonomi. Guys, be honest. So-so. Hah? So-so, Pak. So, ya, wah, nggak ada so-so. Nah, ini kemudian nanti akan lihat di ini nih. Nah, yang paling penting kan sebenarnya bukan hanya presiden wapres ya, tapi apa? Susunan apa? Kabinetnya, Pak. Kabinet menterinya, Nah, Pak. susunan kabinet. Nah, ini biasanya ini nanti kalau susunan kabinet yang diumumkan itu bagus, menghasilkan optimisme ke depan ya, indeks harga saham gabungan bisa naik. Tapi kalau susunan kabinet yang diumumkan itu menimbulkan pesimisme di para pelaku pasar, maka indeks harga saham gabungan bisa turun. Nah, biasanya nanti dilihat tuh ketika pengumuman dan apa yang terjadi terhadap indeks di pasar modal. Nah, itu dia. Ya, kemudian mungkin kalau presiden wapresnya ini karena ada program apa itu kasih anak anak sekolah apa kasih apa Makan kasih siang apa? gratis. Makan siang Makan gratis. gratis. Ini mungkin industri-industri yang ada kaitannya sama apa makanan bisa apa kinerjanya bagus kan, betul nggak? Bisa naik. Nah, bisa naik. Berarti misalnya diperlukan coba Anda bisa berapa sih ya jumlah jumlah siswa di Indonesia ya saya juga nggak tahu ya. Siswa SD, SMP, SMA berapa ya? Ada nggak 20 juta, 30 juta gitu? Menurut Anda ada nggak? Ada nggak kira-kira ya? Ada Pak kayaknya. Oke, ambillah 30 juta. Nah, kalau tiap hari dikasihnya telur, berarti tiap hari perlu berapa telur? 30 juta butir telur ya. Anda bisa bayangin nanti kaitannya ke peternakan ya mungkin ya. Terus juga peningkatan akan permintaan apa beras gitu ya. Nah, ini cuman nggak tahu nih apakah bisa dipenuhi apa enggak. Kalau nggak salah saya baca kemarin tuh di mana ya di CNBC.com gitu ya. eh, di Jepang lagi mengalami shortage ya atau kekurangan beras yang luar biasa besar tahun ini itu terjadi karena jumlah wisatawan di Jepang itu dari luar negeri itu meningkat tinggi dan permintaan akan apa tuh sushi juga naik, permintaan beras juga naik. Nah, jadi itu indeks, indikator ya. Oleh karena itu Anda harus paham tuh terminologi-terminologi ekonomi gitu ya. Bacalah CNBC.com gitu loh, ya kan ya. Jangan cuma lihat tok-tok gitu kan. Di CNBC.com itu bukan cuma Anda belajar tentang apa perekonomian, tapi juga yang paling penting itu tentang keuangan pribadi. Misalnya tadi di Amerika sekarang lagi terjadi doom spending. Wah, orang udah main belanja aja tanpa lihat kemampuan belinya karena mereka pesimis terhadap kondisi ekonomi Amerika ke depan. Jadi kayak YOLO ya, you only live once, habis-habisan, nggak punya tabungan, gitu kan. Terus mungkin juga nggak akan mau merit, ataupun kalau merit biasanya child free, karena apa apa katanya ya, ongkos punya apa pengeluaran kalau punya anak itu apa mahal ya. Nah itu karena mereka nggak berprinsip bahwa anak itu kan amanah dari yang maha kuasa gitu ya. Jadi katanya ada rezeki yang berasal dari anak gitu ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu, guys. Ada pertanyaan dulu. Apa lanjut? Enggak. Lanjut, Pak. Oke ya. Lanjut, Pak.
Lanjut, Pak. Berikutnya, nah ini contoh. Example satu, predicting the price of oil. Tahun 988, harga minyak itu cuma 22 per barrel. Kemudian di pertengahan 988 terjadi penurunan karena adanya oversupply. Nah, ini oversupply terjadi karena negara-negara non-OPEC itu mereka tidak mengurangi supply minyak, tapi justru pumping more more oil gitu ya. Akhirnya ketika supply naik, permintaan tidak berubah, maka yang terjadi harga minyak apa? Mengalami penurunan. Ya. Nah, kalau seperti ini biasanya yang terjadi adalah apa? Bagaimana biar harga minyaknya naik? Ini kondisinya seperti ini ya. Supply-nya berlebih, demand-nya sama aja, maka harga 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 apa? Minyak mengalami penurunan. Terus apa yang dilakukan agar harga minyak naik oleh para negara-negara OPEC, negara pengekspor minyak? Wah, diapain? Mereka memotong produksinya. Jadi akhirnya supply-nya turun, demand-nya tetap. Nah, ini berharap harga minyak akan naik. Cuma masalahnya ini tergantung dari disiplin dari negara-negara OPEC dan negara-negara di luar OPEC, contohnya Rusia. Nah, ya. Nah, ini dia. Tapi ternyata kenyataannya harganya tetap mengalami penurunan bahkan setelah OPEC memotong produksinya. Ini mungkin negara apa? Negara pengekspor minyak non OPEC mereka nggak mengurangi apa? Nggak mengurangi supply minyaknya atau memang kondisi ekonomi dunia tahun 88 lagi bagus, lagi jelek. Akhirnya permintaan minyak juga turun. Kalau nggak salah di kita ini ada paket Oktober 88 ya, Pak Desember 88 untuk menderegulasi industri keuangan dalam menunjang kondisi apa pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, economic indicators. Nah, ini GDP. Nah, GDP mengukur semua barang dan servis yang diproduksi dalam satu wilayah. Tapi ingat, barang-barang dan jasanya ini adalah barang jasa yang baru. Jadi bukan barang second. Oke. Nah, forecasting kita bisa melihat menggunakan leading indicator yang bisa melihat apakah kondisi ekonomi akan baik ke depan. Nah, ini berubah dulu sebelum terjadi perubahan GDP. Nah, leading indicator misalnya adalah formation of business enterprise. Ada perusahaan-perusahaan baru yang berdiri. Kemudian ada permohonan izin properti baru, izin mendirikan bangunan, misalnya seperti itu. Ya. Nah, atau perubahan dalam money supply. Nah, ini oleh bank sentral misalnya. Nah, lagging indicator itu GDP terjadi dulu, baru dia terjadi. Contohnya adalah business investment expenditure. Contohnya, jadi ketika GDP mengalami penurunan, ya, maka kemudian manajemen perusahaan itu akan hati-hati dalam melakukan capital budgeting, pembelian ekspansi bisnisnya mereka dikurangi. Nah, kemudian juga angka unemployment. Nah, ini juga kalau GDP turun, unemployment-nya tinggi. Nah, Anda lihat di Indonesia ya sekarang udah banyak eh, apa tuh pemutusan hubungan kerja ya, salah satunya adalah di industri tekstil misalnya. Ya, jadi ini leading indicator and lagging. Anda juga sebagai pribadi penting banget nih memahami ini semua. Karena sebagai pribadi Anda kan berharap nanti saat Anda retired, ya saat Anda retired, ini Anda masih bisa mengkonsumsi barang dan jasa seperti sebelum Anda pensiun. Nah, ini untuk ASN ya, pengalaman saya, karena ayah saya dulu almarhum adalah polisi, dan saya melihat kondisi yang ada di lapangan ya, di di tempat tinggal saya itu asrama polisi gitu. Ini biasanya ketika dia menjabat, punya jabatan, ada tunjangan jabatan, oke, terus ekspenditurnya juga tinggi, lupa untuk nabung atau investasi. Nah, ketika dia pensiun, dia hanya dapat gaji pokok yang nilainya jauh di bawah penghasilan yang dia terima setiap bulan misalnya. Akhirnya, ketika dia retire, itu justru kondisi ekonominya malah memburuk. Nah, jadi kalau Anda retired, itu kan harusnya Anda dari sekarang sudah melakukan saving, tapi bukan cuma saving ya, lebih ke arah investment. Nah, investment mau di mana? Apa mau di saham, apa mau di obligasi, apa di reksadana, gitu ya. Saya tidak menyarankan kripto ya. Oke. Nah, ini harus pinter-pinter ngelihat apa yang terjadi terhadap
GDP terhadap interest rate, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan metode kuantitatif atau statistical time series model. Nah, ini karakteristiknya yang time series ini dia lebih dapat diterapkan untuk yang peramalan atau prediksi jangka pendek, kurang dari setahun. Nah, ini time seriesnya ini bisa aliran dari historical data harian, eh, penjualan harian dan penjualan mingguan. The value-nya, nah ini T sama dengan 1, 2 T. Nah, komponen-komponennya dari time series itu ada random behavior. Ini yang nggak ada trennya nih. Ya, ini juga susah nih kadang-kadang. Atau ada tren, ada gradual upward, eh, atau downward, gitu ya. Jadi kayak kemarin forecasting sepeda itu banyak yang salah karena ketika tahun 2020 sampai 2000 apa 22 ini permintaan sepeda apa? Naik atau turun? 2020 sampai 2022. Naik Naik apa? Pak. Naik. Kenapa naik? Naik, Pak. Kenapa naik? Pandemi Pak. Pandemi, orang tiba-tiba rajin mau apa? Sehatan, Tiba-tiba sehat, tiba-tiba tiba-tiba sehat. olahraga. Dia beli sepeda. Wow. Masalahnya adalah produksi sepeda itu agak stop karena perusahaan produsen sepeda juga menetapkan WFH, sorry. Nah, akhirnya harga sepedanya naik. Nah, itu trennya berkepanjangan atau hanya sesaat, yang disebut dengan istilah seasonal effect. Nah, ya, jadi apa? Ternyata nggak terjadi lagi. Sekarang malah penjual-penjual sepeda tuh di pasar rumput banyak yang gulung tikar gitu ya. Nah, seasonal effect, repeat at fixed interval of time, typically a year, month, week, or day. Apa nih di Indonesia yang seasonal effect-nya itu sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian? Apa nih? Kondisi apa? Anyone? Seasonal effect di Indonesia yang apa tuh? Yang paling besar dampaknya terhadap ekonomi. Anyone? Pemilu. Lebaran, Pak. Lebaran, betul. Puasa dan lebaran. Lebaran. Nah, Puasa dan Lebaran. jadi kalau Anda kerja di perusahaan produsen sarung, ya produsen sarung, ini sarung yang benar ya, bukan sarung yang itu. Sarung yang itu dia ribut ya. Maka harus ada seasonal effect, ada menjelang puasa, menjelang lebaran dan Idul Adha itu permintaan akan sarung meningkat, marjan gitu kan ya. Nah, tapi memang biasanya saat puasa saat lebaran itu kecuali kemarin ada COVID ya, memang permintaan akan barang dan jasa meningkat tinggi. Karena orang tiba-tiba jadi lebih apa apa istilahnya ya, lebih konsumtif. Nah, itu dia. Bertolak belakang dengan anjuran puasa yang harusnya lebih apa lebih tidak konsumtif, lebih mengurangi, menahan diri terhadap nafsu dan segala macam. Oke. Cyclical effect ups and down over much longer time frame seperti tahunan. Nah, ya. Cyclical effect, ya ini misalnya sekarang ini lagi gara-gara habis COVID kemarin, maka orang banyak di rumah aja, stres segala macam. Ketika dibuka lagi, terus permintaan untuk apa liburan tuh meningkat. Ya. Nah ini mungkin akan terjadi berapa tahun ke depan, gitu ya. Bahkan kayak di Barcelona itu penduduk lokal di Barcelonanya itu malah kayak semacam apa mau mengusir para apa turis-turis yang ke sana karena terjadi ledakan apa orang yang ingin berlibur karena 3 tahun ya misalnya dia nggak pernah berlibur sama sekali. Oke. Nah ini kita lihat nih tren total energy consumption ya mengalami peningkatan ya meskipun ada penurunan di sini. Nah ini harus dicari nih ada apa nih di tahun 73 76. Nah, ini terjadi waktu itu karena ada konflik Israel dan negara-negara Arab, para pimpinan negara-negara Arab melakukan embargo atas apa tuh minyak, minyak. Jadi harga minyaknya mengalami peningkatan tinggi sekali waktu itu dan konsumsi energinya turun. Nah, Indonesia sebetulnya setelah
65 terjadi pemindahan kekuasaan di 66, kemudian ada oil boom di tahun 70-an, itu harusnya bisa dimanfaatkan tuh untuk pembangunan ya. Nyatanya nggak terlalu banyak pengaruhnya. Nah, ini penggunaan gas per bulan, kalau Anda lihat, kenapa penggunaan gas naik bulan September sampai bulan Maret, terus turun lagi. Dan yang paling rendah bulan Mei sampai September. Winter nggak sih Pak? Winter. Musim dingin, Pak. Ya, musim dingin berarti kebutuhan akan gas ini meningkat gitu ya. Sedangkan ketika musim panas nggak terlalu dingin, jadi kebutuhan gasnya turun. Nah, ini yang kemarin terjadi ketika Rusia menyerang Ukraina. Ini Eropa kebingungan nih karena mereka negara-negara di Eropa kayak Jerman contohnya mereka itu bergantung sekali terhadap ekspor gas dari Rusia. Nah, itu lagi dimusuhin gitu kan. Akhirnya mereka kembali ke batu bara. Nah, Indonesia termasuk yang mendapatkan rezeki nomplok nih. Permintaan batu baranya meningkat, harga batu bara juga meningkat ya. Tapi sekarang udah mulai turun lagi. Nah, ini cyclical ya, Federal Fund Rate. Nah, dia naik terus sekarang turun di 2010, tapi kemarin di 2000 di 2007, 2008 naik lagi nih. Nah, kalau ini mungkin 7981 resesi dunia, tak Amerika Presiden apa tuh Jimmy Carter mengumumkan bahwa Amerika tidak lagi punya kekuatan yang hebat, nah, begitu ya. Nah, ini tahun 2008 Federal Fund Rate-nya ini eh, naik di 2007, tapi kemudian 2009, 2010 ini mengalami penurunan ya hampir sampai 0% terjadi karena adanya kondisi krisis ekonomi di Amerika yang terjadi karena subprime mortgage. Subprime mortgage. Nah, itu ya. Nah, yang paling mudah ini forecasting model for stationary time series. Ini tidak ada tren, tidak ada cycle, ya segala macam. Ya, nah kemudian metodenya didasari pada pemikiran bahwa merata-ratakan fluktuasi adalah untuk memperoleh arahan yang ada, time seriesnya berubah. Nah, ini moving average ini digunakan untuk short range forecasting. Nah, ini saya termasuk yang menggunakan moving average waktu itu di tempat saya yang lama untuk menentukan jumlah ini saya udah pernah cerita juga ya, jumlah nasi box yang disiapkan untuk peserta pelatihan tiap Sabtu. Sebelum saya pakai moving average itu eh, dari misalnya pesertanya 200 gitu ya, instrukturnya ada 10, kemudian ada petugas administrasi 5, ini selalu pesannya 215. Pada kenyataannya jumlah yang masuk tidak selalu 200 kecuali pertemuan pertama atau ada ujian. Jadi selalu lebih tuh 20 nasi box, 15, kadang 10. Terus diapain nih kelebihan ini, guys? Diapain, guys? Loh, Sedekah, Pak. sedekah Kasih ya. satpam. Ini sedekah kan. Ini sekali lagi ya, ini institusi bisnis atau baitul mal gitu kan ya. Karena 20 itu kan gampangnya 20 kali katakanlah nasi boxnya 25.000. Berarti 500.000. 500.000 dalam setahun akan ada 40 minggu pelatihan. 500 kali 40, 20 juta. Anda bisa lihat ya. Nah, akhirnya saya pakai eh, moving average itu 4 minggu. 4 minggu ya. Jadi kita lihat nih. Ini adalah penjualan dalam unit. Nah, kalau saya penyediaan apa nasi box atau jumlah masuk yang hadir. Nah, 4 minggu berarti forecasting untuk sorry ini 3 minggu ya, sorry, 3 minggu. Untuk minggu keempat ini adalah rata-rata dari minggu pertama, kedua, ketiga. Jadi ini adalah 88 ditambah 44 ditambah 60 dibagi 3. Nah, kemudian nanti di minggu kelima yang 533 ini, yang 88 kita coret. Kita pakai 3 minggu sebelum minggu kelima. Berarti 44, 60 plus 58 yang minggu keempat. Dapat 53. Kalau minggu keenam kita mau buat forecasting, ini berarti yang minggu kedua kita hilangkan. Kita
rata-ratakan minggu ketiga, empat, kelima. Nah, seperti itu terus. Nah, ini jadi rata-rata apa? 3 minggu. Nah, berarti untuk forecasting minggu ke-18 ini adalah 82 ditambah 71 ditambah 50 bagi 3, 67,67. Nah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah K-nya berapa nih? Apakah moving average 4 minggu, K-nya 4? Apakah moving average 3 minggu, K-nya 3? Atau moving average 2 minggu? Itu somewhat arbitrary, tapi kita bisa pilih nanti sebetulnya dari errornya, selisih antara actual dengan forecast. Semakin tinggi selisih antara actual dengan forecast, maka semakin semakin buruk ya forecastingnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang merah adalah forecast, ini adalah unit sold. Ketika dia naik, ini forecast juga naik. Tapi ketika dia nanti turun, mulai turun, tapi dia terlambat turunnya ya. Nah, seperti ini. Nah, apa kita lihat dulu, ntar dulu ya. Nah, ini sebelum ke simple apa tadi ke smoothing. Nah, untuk melihat apakah kita pakai K yang 3 minggu, K sama dengan 3, K sama dengan 4, atau K sama dengan 5. Nah, ini ada guidance-nya. Ada guidance-nya. Pertama, menghitung mean absolute deviation. Ini actual unit sold, contohnya tadi dikurangi yang forecasting dibagi N. Ya, atau menggunakan mean square. Jadi kalau yang dia negatif, dia dikuadratkan. Jadi positif nanti semua bagi N. Atau yang root mean square error. Atau yang mean absolute percentage error. Nah, ini bisa sama aja. Yang kita pilih, apakah K3, K4, atau K5, itu adalah yang MAD lebih rendah dibandingin yang misalnya K3 lebih rendah dari K4 dan K5. MSI juga lebih rendah, RMSI juga lebih rendah, dan MAP-nya juga lebih rendah. Nah, contoh, nah kita lihat. Moving average. Nah, yang ini K2. Terlihat ya? Oke, terlihat ya, guys? Halo? Ya, Pak. Oke ya. Nah, ini K-nya 3, moving average 3 weeks misalnya. Ini K-nya 4, moving average 4 week. Nah, ini MAD, MSI, MAP-nya dihitung. Nah, kalau kita lihat MAD yang paling rendah, ini yang K-nya 2 itu adalah MAD yang paling rendah ya 13,83 dibandingin dengan yang K-nya 3 atau K-nya 4. Nah, itu dia ya. Terus MSI-nya pun dia juga paling rendah. Ini 254,38, yang K3 299,84, yang K4-nya 355. Terus MAP-nya juga dia paling rendah. Nah, berarti yang kita simpulkan karena MAD lebih rendah, MSI lebih rendah, MAP-nya lebih rendah, maka kita melakukan forecasting 2 weeks moving average K sama dengan 2. Nah, K sama dengan 2. Tapi nanti setelah 3 bulan, setelah katakanlah misalnya 6 bulan, diperiksa lagi tuh mana yang lebih bagus, K2, K3, K4, takutnya berubah. Nah, ya. Untuk yang eksponensial ini juga sama. Ini dia dia pilihnya adalah alfanya. Ntar kita lihat dulu ya, alfanya. Ini alfanya 0,6. Jadi alfanya juga arbitrer ya. Mau 0,1, mau 0,2, 0,3, 0,4 itu silahkan. Tapi pilih alfa yang menghasilkan MAD, MSI, dan MAP-nya yang paling kecil di antara alfa yang ada ini, 0,1 sampai 0,9. Karena 0,6 alfanya paling kecil, lowest error metric, maka alfa ini yang kita pakai dalam smoothing. Ya, oke, lihat di sini. Nah, setelah tadi moving average, sekarang simple exponential smoothing. Nah, ini highly effective approach for short range forecasting, jangka pendek. Nah, dia membutuhkan hanya peramalan sebelumnya dan current time series value. Nah, ini highly suitable for environment such as inventory system, di mana many forecast must be made. Nah, itu dia. Jadi, forecasting T+1 di bulan T+1, minggu T+1 itu sama dengan 1 plus alpha. Alpha ini arbiter, tapi ingat tadi dipilih alpha yang menghasilkan MAD, MS, atau MAP yang paling kecil ya. Dikali
ini FT-nya adalah forecasting di minggu T ditambah alfa kali AT atau dibuat seperti ini. Jadi forecastingnya FT ditambah alfa kali actual dikurangi FT. Nah, ya. Ini kita lihat sekarang forecast for week 3. Alfanya 0,7 week 3 ya berarti di sini. Nah, ini 5,72 adalah 0,7 ya kali 1,07 satu dikurang 0,7 kali 88 apa nih 88? 88 adalah forecasting sebelumnya. Nih, 88. Karena kan kita mau forecasting 3 ya. Jadi F3 itu sama dengan apa? 1 minus alfa kali apa? F berapa? Forecasting minggu ketiga berarti 1 minus alfa kali forecast yang berapa nih? F 2 2. ditambah alfa kali actual yang A2. minggu kedua juga. Nah, berarti ini 1 kurang 0,7 ini adalah 1 kurangin alfa. 88 adalah forecasting sebelumnya karena kita minggu ketiga ya. 88 ini kemudian tambah 0,7 kali 44. 0,7 kali 44. Nah, ya 44 itu apa? Unit sold actual yang minggu kedua. Jadi kalau yang minggu ketujuh gimana? Forecast minggu ketujuh berarti sama dengan by the way nanti Anda nggak boleh pakai komputer saintifik ya, hanya boleh pakai komputer dagang. Jangan tanya saya kenapa. Ya. Jadi F7 forecasting minggu ketujuh sama dengan apa? 1 minus 1 min alfa alfa kali F berapa? F6. F berapa? F6 F6 good ditambah plus alfa kali alfa kali A berapa? A6. A6. Oke. Berarti 1 minus 0,7 kali F6-nya berapa? Forecasting 6. Kalau kita pakai alfanya 0,7. Forecasting 6. Nah, ini ya. 66,08 kali 66,08 ditambah alfanya 0,7 kali penjualan aktual minggu ke-6 berapa? Berapa? 91. 91. 90 91. 91 ini. Nah, ya, mudah kan? Daripada yang itu ya. Apa tuh? H0, H1 kan mudah yang ini ya. Gampang dipahami. Ya nggak? Oke. Bismillah. Jadi nanti UTS-nya semuanya keluar ya. Yang bab satu keluar, bab satu, bab 2 visualisasi, kemudian yang statistical inference, yang H0, kemudian regression analysis, ya, yang minggu lalu, sama yang sekarang nih, kualitatif dan kuantitatif. Oke? Nah, forecasting model for time series with linear trend. Linear trend ada. Jadi dia sekarang ada linear trend nih. Nah, dia menggunakan double exponential smoothing. Nah, for time series with linear trend but no significant seasonal component. Jadi ada trend tapi nggak ada seasonal. Nah, ini based on linear trend equation. Forecast untuk K period ke masa depan adalah fungsi dari level alpha dan ada trend beta nih. Kalau tadi yang single exponential smoothing itu dia hanya ada alpha. Kalau sekarang double eksponensial dia mulai ada betanya nih. Ini betanya ini adalah trend karena ada trend. Nah, ingat ya, berarti ingat lagi, balik lagi. Moving average dan simple exponential smoothing ini nggak melihat adanya trend, adanya seasonal effect, dia nggak melihat itu. Nah, sedangkan bagaimana kalau time series-nya ada apa linear trend. Nah, ini kita menggunakan double exponential smoothing. Jadi forecast-nya tergantung dari alpha dan tergantung dari beta yang trend ini. Itu ya. Nah, ini double. Jadi FT plus K adalah ini alfa kali B kali K. Nah, ini kayak apa nih? Kayak regresi ya. Nah, AT sama dengan A kali FT plus 1 minus alfa. Ini AT minus 1 plus BT minus 1.
Nah, ini B-nya, dan ini akhirnya nih F-nya. Jadi untuk mencari berapa proyeksi apa katakanlah minggu ketiga, contoh di sini, minggu ketiga ini harus cari dulu nih alfa dan betanya. Ini cari beta seperti ini. Nah, ini alfanya diberikan 0,6 dan betanya 0,4. Nah, ya. Nah, ini bisa juga dipakai untuk apa? Simple regression. Nah, ya. Apa nih kemarin R square ini apa namanya? R square apa namanya? Hah? R square apa namanya? Lupa baru kemarin. Dava. R square apa Dava? Namanya apa Dava? Dava kemana di Dava nih? Safira. Safira Delviana. R square ini apa kemarin? Safira? Siapa sih yang ribut banget? Pak, itu coefficient of determination nggak sih, Pak? Ya, koefisien determinasi ya, R square. Ini jangan pada lupa nih, ini regresi penting banget. Berarti 95% dari penjual produksi batu bara itu dipengaruhi oleh faktor time series. Nah, ini time seriesnya adalah ini 60, 63, 66. Ya, misalnya kalau 60 dia 0, kalau satu misalnya 63 tuh 2 nih X-nya. Berarti semakin lama semakin apa? Naik karena ini ada peningkatan dari time share. Apa time series, sorry ya, time series ya. Wajar produksi batu bara meningkat dari tahun 1960 sampai 2011 karena konsumsi energi juga meningkat terjadi karena ada pertumbuhan apa jumlah penduduk dan segala macam. Jadi pakai pakai simple linear regression, tapi nanti X-nya ini adalah kalau tahun 60 misalnya tadi satu, kalau tahun 63 ini X-nya sama dengan 2 gitu misalnya, setiap 3 tahun sekali. Oke, tapi dia tidak bisa melihat adanya penurunan apa does not adequately predict the recent drop in production after 2008. Apa ya? Kenapa kira-kira nih? Ini terjadi karena batu bara mungkin salah satu sumber energi yang paling kotor gitu ya. Sedangkan sekarang lagi trennya adalah menggunakan sumber energi yang terbarukan, yang tidak mencemari apa? Lingkungan, air, terus apa? Sinar matahari dan segala macam. Oke, nah ini multiple linear. Nah, ya. Gas usage sama dengan B0, ini alfanya B1 kali time. Nah, ini Februari, Maret, segala macam. Nah, ini dia nih. With K12 level. Oke. Nah, ini multiple linearnya. Nah, time and February insignificant. Dari mana nih? Kita balas balas apa bahas lagi nih. Widya, gimana Widya? Kenapa waktu dan bulan Februari nggak signifikan? Bulan Februari dulu deh. Bulan Februari. Mana kok nggak ada sih? Ini R square berapa nih? Widya. 0,97 maksudnya apa? 0,97. Iya, maksudnya apa? Apa kemarin? 0,97. Berarti 97% dari naik turunnya apa? Produksi batu bara itu ditentukan oleh faktor-faktor ini. Sisanya berapa? 0,3 berarti apa? 0,03 berarti Faktor lain. faktor Faktor lain. lain. Nah, ini kok time and February. Nah, ini signifikan F-nya bagus ya, ini satu. Nah, kemudian kita lihat p-value. Intercept-nya ini signifikan nggak? Ini kan minus 0,333. Alfanya pakai 5% ya, signifikan. Maret, signifikan nggak nih? 0,049. Kita pakai alfa 5%. Signifikan nggak? 0,05. Coba, Maret berapa nih? 0,049. Roughly. Signifikan nggak roughly? Signifikan, Pak. Hah? Signifikan kalau Signifikan. alfanya berapa? Kalau alfanya berapa? 0,05 kan?
Nah, 25. kalau alfanya 0,01 signifikan nggak? 01. 0,01 Enggak. signifikan nggak? Enggak ya, kenapa? Enggak. Karena P lebih besar. value lebih tinggi daripada apa? Alfa ya. Nah, Apa? jangan lupa nih ya, jangan lupa tuh. April signifikan, signifikan, signifikan. Nah, Desember signifikan. Oke? Ya. Nah, ada pertanyaan? Kita nggak itu dulu ya, presentasi dulu ya dari ininya ya. Malah saya ada kelayangan lagi nih. Ya, jadi terima kasih ya atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika